Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar semuanya? Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, bagi istirahat kami di malam hari tadi Tuhan. Kau sudah menyertai kami dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan baca firman-Mu. Tolong berkati kami, berkati hati kami agar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, dibuka Alkitabnya. Yuk, dibuka di Amsal. Amsal perjanjian lama ya. Di Amsal keempat, ayat yang 10 sampai 20. Ayo, ada banyak nih. Dibuka dulu di Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Dah? Siap? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Oke. Pada minggu ini temanya itu adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Wah, berat ya. Jadi di firman ini kita belajar tentang apa? Ayo. Firman ini kita belajar bahwa orang Kristen itu harus takut pada Allah, pastinya. Terus tadi di ayat yang ke-13 dibilang bahwa, coba dibuka lagi, dibaca, dilihat. Ayat ke-13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen harus berpegang pada firman Tuhan, pada didikan yang dikasih di sekolah, dikasih di gereja, dikasih sama papa mama, sama siapapun yang sudah mendidik kita, yang sudah mengajarkan kita berbagai macam hal. Nah, itu dipegang, pegang teguh, jangan dilepaskan. Kita harus menjalankan hidup kita dengan hikmat, dengan didikan berbasis atau berdasar sama didikan. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga harus memiliki hidup yang lurus, jalannya lurus, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Maksudnya, kita tidak boleh menjalankan hidup kita sembarangan. Jadi kita harus berhikmat tadi, nggak boleh jatuh ke dalam dosa. Tidak seperti orang-orang yang tadi perbandingannya seperti orang fasik. Coba di ayat ke-14 baca lagi yuk. 1, 2, 3. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya ayat ke-16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Nah, jahat ya. Jadi orang jahat itu biasanya menjalankan hidup mereka itu bebas, dia
Dia tidak memelihara didikan yang udah diajarkan, didikan yang baik, yang benar, yang mana, berbuat yang dosa yang kayak gimana, itu didikan. Misalnya berbohong, itu kan dosa. Nah, itu adalah didikan yang diajarkan Tuhan, diajarkan sama papa, gereja, sekolah pada kita. Nggak boleh mencontek, nggak boleh mencuri, itu semua didikan yang udah diajarkan pada kita. Dan kalau misalnya kita melepaskan itu, kita sama seperti orang yang tadi, orang fasik, orang yang jahat tadi, karena mereka tidak bisa hidup tanpa berbuat jahat. Nah, apa hubungannya sama tema hari ini? Jadi di sini diajarkan tentang politik atau menjadi seorang pemimpin. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Apa sih pemimpin tuh? Siapa yang di sini pernah jadi ketua kelompok? Ayo, jadi ketua kelompok di grupnya, di misalnya kegiatan kelas, ada tugas kelompok. Nah, yang jadi ketuanya biasanya siapa? Nah, atau pernah jadi ketua kelas? Ada? Nah, jadi pemimpin, menjadi seorang ketua, kita harus menjalankannya penuh dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Karena kita adalah orang Kristen yang tadi. Balik lagi ke ayat ke-13, kita harus memegang pada pendidikan. Sebagai anak Kristen, kita harus menjadi pemimpin yang takut akan Allah senantiasa. Kita harus menjalankan perintah Tuhan dengan baik, dan berdasar pada firman-Nya, kita tidak boleh berbuat dosa. Nggak boleh mikirin diri sendiri, jadi ketua kelompok tapi mikirin diri sendiri, nggak mikirin anggotanya, sama aja bohong. Nah, selama kita hidup, pasti kita akan diberikan kesempatan menjadi pemimpin. Jangan sia-siakan kesempatan itu, dan jalanilah penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan hikmat. Pegang terus pendidikan yang diajarkan pada kalian, dan jalanilah segala kegiatan kalian, semuanya berdasarkan pada firman Tuhan. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini itu dari yang tadi, Amsal 4 ayat 13. Gampang ya. Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amsal 4 ayat 13, itu ayat hafalannya, dihafal ya. Aktivitasnya untuk hari ini, hari Minggu ini, adalah membuat video. Buat video, karena menjadi pemimpin, kalian buat video sedang memimpin doa, atau videonya kalian sedang memimpin baca Alkitab waktu lagi ibadah bersama keluarga, atau lagi sama kakak, adik, atau cuma sama mama, nggak apa-apa, sama papa. Nah, videonya ini kalian yang jadi pemimpin doa lah. Di videoin kalian lagi berdoa boleh, atau videoin kalian lagi baca firman-Nya, kalian yang mimpin, jadi kalian yang bacain, terus nanti ya yang lainnya ngikutin gitu. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup firman hari ini, ibadah hari ini, bersatu dalam doa. Setelah berdoa, doa Bapa kami, lalu seperti biasa nyanyi Bapa terima kasih. Tutup matanya, tangannya, mari kita satu dalam doa. Makasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan pimpin kami Bapa agar kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang senantiasa menjalankan firman-Mu Tuhan dalam segala kegiatan kami, segala tanggung jawab kami, segala kewajiban kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang terus memuliakan nama-Mu Tuhan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan dan berkat yang berlimpah. Sekarang kami akan menjalankan kegiatan kami ya Tuhan pada hari ini. Kau sertai kami Tuhan dan keluarga kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, dari kuasa roh jahat Tuhan. Pujilah nama-Mu yang Bapa. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.